disabilitas ya. Jenengan sudah dijabarkan satu-satu, kemudian pengertian dari disabilitas berat. Nah, untuk kepesertaan PKH yang masuk dalam kategori PKH itu disabilitas berat, ngoten nggih. Untuk yang disabilitas ringan tidak masuk. Ya mungkin masuk kategorinya, cuma tidak masuk untuk komponen yang mendapatkan bantuan. Ngoten nggih Bu nggih. Ini nanti untuk yang langkah kelima, jenengan sebentar, ini Bu Suci berangkat apa mboten nggih? Bu Suci? Oh, wonten nggih. Bu Suci niki salah satu peserta PKH yang memiliki komponen disabilitas berat, nggih. Namanya Marvino ya Bu ya. Jadi Marvino itu anak usia hampir 6 tahun niki, harusnya dia sudah hampir 7 tahun niki, dia harusnya sudah masuk SD Bu, karena dia disabilitas berat lah. Contoh disabilitas berat ya seperti Marvino itu, dia yang tidak bisa melakukan semua aktivitas tanpa bantuan orang lain. Jadi dia cuma bisanya tidur, nanti waktu makan juga disuapin sama Bu Suci. Ngoten nggih Bu Suci nggih. Nah, ini nanti kita sambil nonton film gitu nggih. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya putarkan filmnya dulu ya. Ini nanti mohon jenengan cermati, benar-benar dicermati. Nanti kita ulas bersama-sama. Sebentar, filmnya saya tontonnya dulu. Nggih, Bu. Sampun ditonton nggih? Sampun. Dari film niki apa Bu yang bisa kita petik atau yang bisa kita pelajari bersama? Napa Bu? Ini film tentang namanya Getun ya Bu ya. Jadi miris banget ini, si Getun tidak bisa melakukan aktivitas dengan tangan karena si Getun tidak memiliki tangan, ngoten nggih. Dia hanya bisa menggelinding. Tapi dia tidak saake ya Bu? Nggih, saake sekali. Tapi dia tidak surut semangatnya ya. Dia tidak surut semangatnya, dia tetap seperti teman-temannya yang lain, ngoten nggih. Terus ini nanti gini Bu. Tadi kan sudah dijelaskan ya, apa itu disabilitas, apa itu hak penyandang disabilitas nggih. Ya, untuk Bu Suci, karena jenengan memiliki anak disabilitas, mungkin jenengan jangan sampai melupakan hak-haknya penyandang disabilitas. Haknya napa mawon? Tadi sudah dijelaskan ya, hak untuk hidup, kemudian bebas dari cercaan. Bebas dari cercaan ini apa? Jadi kersane mboten dibully, ngoten nggih. Jenengan harus melindungi putrane jenengan, kersane tidak dibully teman-temannya. Kemudian mendapatkan perlindungan lah. Ini perlindungan juga perlindungan dari siapa? Terlebih dari keluarganya. Jenengan kalau merasa isen, oh aku duwe anak disabilitas, anakku kok ngene, anakku kok gak koyo anake kae lah. Itu ndak boleh ya Bu ya. Yang penting itu motivasi dari orang tua untuk anaknya. Kemudian mendapatkan bantuan hukum. Kalau ini karena kita di desa ya Bu ya, mungkin tidak terlalu diperhatikan, tapi ya enggak apa-apa. Kemudian ini bersekolah. Bersekolah ini kalau memang dia keadaannya disabilitas berat kan tidak memungkinkan untuk bersekolah ya. Jadinya ya tidak bersekolah tidak apa-apa. Akan tetapi saya mohon untuk orang tua tetap memberikan pengajaran atau pembelajaran. Maksudnya diajak bicara, diperkenalkan dengan lingkungan, diperkenalkan dengan benda-benda apapun. Contoh misal ini piring untuk makan, ini sendok, ini garpu untuk makan, begitu nggih. Terus kemudian bekerja, kalau disabilitas berat sudah otomatis tidak bisa bekerja, nggih. Bekerja bersekolah itu untuk disabilitas yang ringan, contohnya mungkin tunarungu, kemudian tunagrahita, terus kemudian tunawicara, itu masih memungkinkan nggih kalau untuk bersekolah karena sekarang sudah ada SLB, ngoten nggih. Terus untuk hidup sehat itu ya pasti. Karena apa? Kalau jenengan tidak menghidupi, nanti anak tersebut kan bisa meninggal dunia otomatis ya. Kalau tidak makan kan bisa meninggal, sakit, kemudian meninggal. Beribadah, nah ini kalau misalkan untuk yang disabilitas berat, kalau bisa beribadah ya diajarkan untuk tetap beribadah. Kemudian berolahraga lah. Ini untuk yang paling penting ini Bu, berolahraga. Karena apa? Jadi jenengan bisa melatih motoriknya si
anak tadi ya. Nggih. Ya anak, walaupun anak orang tua kalau disabilitas berat, olahraga itu sangat memungkinkan sekali untuk menumbuhkan sensor motoriknya ya. Mungkin diajari untuk menggerakkan tangan ya ke atas, kemudian diajari geleng-geleng kepala begitu, nggih. Nggih. Terus kemudian ini ada bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Nah, ini juga kadang anak disabilitas itu kan memang mentalnya kurang ya Bu ya, mentalnya kurang, jadi kadang bisa gampang dibodohi oleh orang lain. Nah, ini tugas dari orang tua itu kalau punya anak disabilitas, ini untuk yang disabilitas ringan Bu ya. Kalau disabilitas ringan kan dia masih bisa bermain ke sana kemari, bertemu dengan banyak orang lah. Itu nanti dikhawatirkannya kalau ada orang yang berniat jahat, lah ini eksploitasi, bisa jadi nanti entah itu disuruh minta-minta uang atau disuruh jualan koran atau untuk yang lain, kan nggih. Terus tidak dikucilkan lah, ini yang pokok penting juga buat orang tua, tidak dikucilkan. Apa yang pertama itu dari keluarga, dari bapak ibu isen boten gadah putra disabilitas ya. Misalkan dari orang tua merasa dia tetap besar hati, alhamdulillah masih diberikan seorang anak walaupun dengan kekurangan. Anakku tidak bisa seperti anaknya si itu, tapi nanti sebisa mungkin jenengan menggali kelebihan dari sang anak, ngoten nggih? Nggih. Biar tidak dikucilkan. Terus kemudian diperlakukan sama dengan orang lain. Ini sama dengan ini ya, tidak beda jauh dari tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain, yaitu karena memang hak-haknya sebenarnya antara disabilitas dengan kita itu sama. Ngoten nggih Bu? Nggih Bu. Terus ini nanti sampai di sini jelas apa mboten? Jelas. Saya lanjutkan lagi. Jelas Bu. Jelas nggih. Untuk selanjutnya nanti di sini saya akan membagi jenengan kelompok yang masing-masing beranggotakan 4 orang. Ngoten nggih? Nggih. Jadi niki nanti jenengan menuliskan kasus ya. Nanti ada studi kasus jenengan, ini saya bagi dulu masing-masing kelompok 4 orang. Jadi saya bagi 4 kelompok dulu ya, 4 kelompok dulu masing-masing 4 orang, sisanya nanti bisa mundur ke belakang dulu, nanti sisanya bisa membantu yang lain. Oke. Untuk sementara monggo silakan jenengan bergabung sama kelompoknya masing-masing. Oke. Untuk nanti selanjutnya akan memasuki diskusi. Niki saya kasih waktu untuk istirahat dulu, nggih. Nanti kita lanjutkan diskusi lagi. Sudah jelas ya? Sudah. Sampun niki monggo silakan diskusi. Saya tak mempersiapkan untuk nanti langkah selanjutnya. Nggih. Nggih, Bu.